Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tentang proporsionalitas dalam berpikir tentang sesuatu yang berbau keumatan ya, berbau keumatan. Banyak bidang kemudian yang bervisi keumatan itu ya. Contoh misalnya lembaga filantropi, lembaga zakat, ada lagi lembaga pendidikan. Nah, oke, lembaga zakat itu niatnya adalah untuk melakukan perintah Allah untuk mengambil zakat, mengambil harta pada yang punya dan kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan, juga untuk kegiatan Islam, kegiatan keumatan. Itu adalah zakat, pengelola zakat ya. Kalau pengajar, nah beda lagi. Fungsinya, tugas dia adalah untuk mencetak generasi masa depan untuk bangsa dan agama. Oke, nah sesuatu yang harus kita pahami bersama adalah bagaimana seharusnya semestinya menjadi pejuang. Ngajar, dakwah, ngurusi keumatan, itu semestinya tidak untuk mencari nafkah. Tidak diniati bekerja, tapi niatnya adalah berdakwah. Oke? Ngurusi umat, kemudian ngaji, kemudian dakwah, mengelola sesuatu yang berbasis keumatan, itu semestinya tidak bisa diniati bekerja, tapi niatnya adalah berjuang lillah, fi sabilillah. Mestinya begitu. Terus bagaimana dia hidup? Nah, umat memikirkan dia. Seorang yang ngajar di sekolahan semestinya full mikir bagaimana agar yang diajar ini menjadi lebih baik. Yang dikonsepkan itu. Sementara pemilik lembaga pendidikan atau pengurus lembaga pendidikan berpikir bagaimana agar para guru ini sejahtera. Bagaimana menyadarkan orang tua atau orang-orang yang menggunakan jasa tenaga-tenaga profesional ini itu memberikan sesuatu yang imbang begitu. Jadi kontraknya bukan jual beli, bukan sekolah membayar, bukan itu. Tetapi kontraknya adalah yang ngajar itu jihad fisabilillah, mencerdaskan generasi muda, sementara pengurus itu mikir pengelolaannya, sementara pengelolaan keuangan dan pengelolaan ini ya, kurikulumnya bagaimana begitu ya. Sementara para pengguna jasanya itu berpikir bagaimana agar para mujahid ini bisa hidup sejahtera, merawat diri dan keluarganya. Itu idealnya begitu. Termasuk kepada lembaga-lembaga lain, lembaga dakwah. Lembaga dakwah, dai-nya mikirnya adalah bagaimana mengajarkan umat untuk beragama secara benar, begitu. Sementara umat yang menghadirkan beliau untuk ngaji, ya mesti berpikir bagaimana agar para dai ini bisa menghidupi keluarga secara
layak. Begitu. Begitu pula kepada lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga amil zakat. Orang di dalamnya semestinya tidak boleh, bahkan ini lebih sadis kalau di lembaga zakat, karena beliau-beliau itu berjuang untuk mensadarkan orang agar mau berzakat, bersedekah gitu kan. Kalau orientasinya itu adalah bagaimana saya mendapatkan fee yang besar, maka sesungguhnya dia menjadi pengemis profesional. Dan menjadi pengemis itu derajatnya rendah. Tapi ketika beliau-beliau para pejuang ini berpikirnya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat, saya bisa menolong sesama, saya bisa memperjuangkan gitu ya, dakwah perjuangan Islam secara maksimal, bagaimana saya bisa menyadarkan orang untuk berzakat dan sebagainya. Oke. Orientasinya adalah ke sana. Maka dia menjadi mulia. Nah, mereka-mereka yang sudah berzakat melalui lembaga tersebut, pengurus yang telah mengelola dana yang kemudian diambil, itu berkewajiban untuk memikirkan nasib para pejuang ini. Begitu. Tapi ini menjadi sangat ironi jika dibalik. Rusak tatanan yang menjadi dibalik. Para mujahid ini niatnya adalah cari uang. Nah sudah. Sementara umat menuntut hasil. Nah sudah. Menyekolahkan anak di sekolah mana, begitu ya. Kemudian mintanya karena bayarnya mahal, maka mintanya anaknya sukses. Sementara sang guru ditekan dengan berbagai aturan, kamu harus begini, harus begitu. Sementara si gurunya kemudian berpikir bagaimana mencari celah agar tercukupi aturannya, tercukupi syaratnya, tetap bergaji, tapi dia juga bisa tetap bisa mencari celah. Nah, rusak semua kalau katanya terbalik. Dimanapun begitu. Seorang dai misalnya mikirnya adalah setiap saya ngaji saya mesti dapat sesuatu, syai'un itu. Ya sudah, akhirnya orientasinya adalah syai'un. Begitu. Rusak semuanya pada akhirnya. Umat yang undang mikirnya adalah murah, mahal, sementara yang diundang adalah mana yang tebal gitu. Ini dalam kondisi terbalik ya, terbulak-balik. Maka yang pas adalah ya proporsional. Para pekerja sosial itu siapa aja? Saya membagi guru termasuk pekerja sosial, karena mestinya mengajar itu tidak orientasinya bukan cari uang, tapi ngajar itu orientasinya adalah mencerdaskan anak bangsa, kemudian di sisi lain juga berdakwah. Begitu. Itu visi dari para pendakwah ya. Sementara visi dari para pengguna jasanya bukan visi. Sementara para pengguna jasanya mesti punya rasa. Saya wajib untuk ikut serta membangun, mensejahterakan para mujahid itu sehingga keluarganya menjadi sejahtera. Begitu. Ini yang mesti kita tata bersama, mesti kita pikir bersama. Jadi itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya. Jadi bukan NATO ya, not action talk only ya. Bukan juga
bisa ngomong tapi nggak iso ngelakoni, itu mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari perilaku-perilaku iso ngomong gak iso ngelakoni gitu ya. Iso ngandani wong awake dhewe rusak gitu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari begitu. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.